kaca kita sudah terpasang, wah luar biasa. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ternyata melalui permasalahan jatuhnya plafon itu adalah jalan-jalan Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan GPDI Pemenang. Amin. Saya ketika dikirimi foto itu pertama kali, saya bengong saudara, asli bengong. Sampai saya pikir begini, ya Tuhan, namanya masih manusia ya, sama Tuhan juga manusia. Saya bilang begini, Tuhan, untuk pembangun, untuk bayar listrik aja kurang, listrik gereja kurang. Ini malah plafon ya sudah rubuh lagi, dari mana dananya? Tapi saya langsung tersadar, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan menyelesaikan semua, Tuhan menyediakan bahkan yang tidak terduga. Anak-anak saya dari kemarin minta untuk dibelikan efek gitar. Saya tanya harganya berapa? Mereka minta paleton, harganya sekitar 5 juta ya? 5 juta. Terus saya bilang ada nggak di bawah itu? Tapi kualitasnya bagus juga gitu. Ada Bu, mereknya New X 400 dan puji Tuhan hari ini juga sudah terbeli efek gitar kita New X 400 seharga 3 juta rupiah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bahkan juga untuk perbaikan sound system semua luar biasa. Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang kaya. Walaupun sempat saya agak lemah awalnya dengan jatuhnya plafon itu, ternyata itu adalah jalan Tuhan untuk membuka berkat bagi kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mengucapkan hal ini dengan kasih Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita taruh tangan kita di dada. Kita sama-sama mengucapkan ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Haleluya. Kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Pembacaan cukup panjang dari ayat 1 sampai 20, tapi harus kita baca supaya jemaat Tuhan mengerti bagaimana kisah ini ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Haleluya. Mungkin ada jemaat Tuhan juga yang baru pertama kali membaca kisah ini, jadi mungkin belum begitu dapat gambarannya. Tetapi melalui kisah ini nanti saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa hal penting yang kita pelajari melalui kisah ini, sehingga jemaat Tuhan GPDI Pemenang semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita melihat di ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, pada saat itu sedang terjadi kelaparan yang besar di seluruh daerah
Dan Nabi Elisa adalah seorang nabi, seorang abdi Allah, pemimpin rohani yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin di satu kerajaan, bahkan di banyak kerajaan besar di daerah Israel dan pada waktu itu di daerah Samaria. Kelaparan besar sedang terjadi. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kelaparan merata. Dan saat itu Elisa juga sedang ada di dalam kelaparan. Padahal dia juga seorang abdi Allah. Sama bersama-sama dengan seluruh rakyat. Dan Nabi Elisa mengucapkan satu nubuatan, saudara. Nubuatan ini tentu Allah yang taruhkan atas Nabi Elisa. Dia bukan berbuat-buat, tapi nubuatan ini benar-benar Allah yang beritahukan. Dan ada resiko yang besar kalau sampai nubuatan ini tidak terjadi. Elisa pasti akan dihukum mati. Dia berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Siapa yang bisa mengetahui apa yang terjadi besok, lusa dan seterusnya? Tapi saat itu Elisa, Nabi Elisa, seorang abdi Allah, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan, mengucapkan nubuatan bahwa besok akan ada tepung terbaik. Padahal saat itu sedang kelaparan. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang kedua, ada perwira, ada ajudan raja yang menjawab abdi Allah itu. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Perwira, ajudan raja mengolok-olok, mengejek nubuatan Elisa. Kira-kira kalau saya pakai dengan bahasa pribadi bilang ini, bro, ini lagi kelaparan mas bro. Yang bener aja. Besok akan ada sesukat tepung, dari mana? Orang punya duit juga gak akan bisa beli. Dari mana? Ini lagi kelaparan keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Sekiranya pun Tuhan buka tingkap di langit, gak mungkin hal itu terjadi. Ajudan raja itu mengolok-olok Nabi Allah, abdi Allah. Dan apa yang Elisa katakan? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa pelajaran yang kita ambil dari hal ini, saudara? Dari ayat yang pertama dan kedua ini, hal yang kita ambil adalah jangan pernah mengejek atau mengolok-olok pemimpin rohani, saudara. Amin. Kita gak usah ngomong hamba Tuhan deh. Siapa pemimpin rohani, saudara? Yang berjaga-jaga atas diri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang selalu mendoakan Bapak Ibu jemaat Tuhan setiap hari di dalam doa-doanya. Gembala, saudara. Saya bukan mengatakan bahwa jemaat Tuhan harus menghormati, kami sungkem ke Bapak Gembala, Ibu Gembala. Enggak, saudara. Tetapi otoritas yang Allah berikan kepada kami, kepada Gembala, itu dari Tuhan. Amin. Itu dari Tuhan. Setiap hari Bapak Gembala, Ibu Gembala berdoa, berjaga-jaga, minta hikmat dari Tuhan, minta pewahyuan dari Tuhan. Ketika firman disampaikan, itu benar-benar adalah suara Tuhan. Itu benar-benar adalah kehendak Tuhan bagi jemaatnya. Karena setiap hari pemimpin rohani saudara di tempat ini, yaitu Bapak dan Ibu Gembala, berdoa, berlutut, mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas jemaatnya di tempat ini. Jangan pernah mengejek, jangan pernah mengolok-olok. Kami selalu terbuka dengan sharing untuk peningkatan, kebaikan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sangat terbuka. Kami punya banyak kekurangan, banyak saudara, sangat banyak. Tetapi kalau ada hal-hal yang perlu ditegur dari kami,
siap. Bukan berarti kami sudah sempurna. Tetapi izinkan kami juga ketika Roh Kudus berbicara kepada kami. Tidak sedikit firman yang harus kami sampaikan. Bahkan juga kami harus menegur dan menasehati jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan tersinggung. Haleluya. Jangan tersinggung. Kami tidak mungkin membawa Bapak Ibu jemaat Tuhan kepada jalan yang salah. Ingin membawa, membinasakan, membuat Bapak Ibu jemaat Tuhan akhirnya menjadi orang-orang yang terus ada dalam keterpurukan. Tidak. Ketika Roh Allah mengizinkan kami untuk menasehati, mengingatkan, meneguhkan, mengucapkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sama seperti Elisa, terimalah dengan iman tanpa mengejek atau mengolok-olok. Haleluya. Haleluya. Kalau firman Tuhan yang disampaikan berkata bahwa kamu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kamu pasti disembuhkan. Jangan diolok, jangan diejek, enggak mungkin. Itu hal yang mustahil. Imani firman Tuhan, imani Tuhan, bukan kami. Kami manusia biasa. Tetapi firman yang disampaikan itu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Doakan kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jujur, siapa yang setiap hari mendoakan kami sebagai Bapak dan Ibu Gembala? Kalau di tadi pagi, kuat mendoakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang mendoakan kami setiap hari? Ada? Yakin? Kami butuh topangan doa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami terbatas. Sangat terbatas. Tapi seandainya Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu isi hati kami. Di hati kami hanya ada jemaat pemenang. Bagaimana caranya supaya jemaat ini bertumbuh rohaninya. Mengalami Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Mengalami perubahan. Kita merindu agar jumlah kita bertambah. Tetapi itu bukan menjadi motivasi utama. Maaf, beribu kali maaf. Kalau untuk sekedar membuat bangku-bangku ini terisi saudara, gampang. Kita keluar modal sedikit. Bagi-bagi sembako, penuh ini saudara. Tapi kami tidak mau itu terjadi. Yang kami rindukan adalah jemaat Tuhan ini punya roh yang militan. Yang punya komitmen. Yang punya perubahan. Yang punya slogan dalam hidupnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Yang takut akan Tuhan. Yang mengalami Tuhan. Yang mengalami mujizat Tuhan. Bukan hal yang gampang bagi kami Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk all out dalam pelayanan. Untuk full time meninggalkan pekerjaan kami. Kalau kata orang dunia, kami juga punya latar pendidikan yang gak kaleng-kaleng saudara ya. Dari sekuler. Ini saya juga sampai berpikir, karena STR saya mau mati tahun depan. Apakah saya akan perpanjang STR saya? 5 tahun. Sementara di hampir 2 tahun terakhir saya nggak pernah mengikuti seminar-seminar kedokteran gigi. Kadang ada rasa ragu. Terus nanti kalau misalnya kenapa nggak lagi butuh uang gitu ya. Kalau lumayan saya bisa cabutkan gigi kek, nambal gigi kek. Kalau dulu butuh sesuatu tinggal kerja keras saudara. Kalau dulu saya butuh tas. Saya tinggal motivasi aja orang pasang behel gigi. Udah kebeli tasnya. Dan rata-rata orang mau ketika saya motivasi. Tapi sekarang butuh apa-apa itu harus doa saudara. Dulu doa juga, tapi kerja kerasnya lebih utama gitu. Sekarang butuh apa-apa pakai lutut. Butuh cuma beli laptop kemarin. Ya, doa. Anak-anak udah minta, mami kapan laptopnya? Sabar ya nak. Seketika ada yang transfer 6 juta saudara. Untuk pembelian laptop, beli kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa saudara. Jangan mengolok-olok dan mengejek pemimpin rohani saudara, amin. Tapi doakan mereka, doakan kami. Gak usah dulu yang skala besar, tapi kami sebagai pemimpin rohani saudara, percayakan kepada kami.
untuk siap membimbing, menuntun Bapak Ibu jemaat Tuhan ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan berpikiran negatif kepada kami. Jangan berpikir bahwa kami akan membawa Bapak Ibu jemaat Tuhan kepada hal-hal yang tidak benar. Jangan. Tapi doakan kami agar kami selalu memunculkan firman-firman yang selalu baru setiap hari bagi jemaat Tuhan. Amin. Yang selalu menyegarkan, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan penghiburan, jalan keluar. Dan Elisa juga diberikan nubuatan oleh Tuhan. Kita lihat selanjutnya, ayat yang keempat. Ayat 3 maksud saya. Nah, ini pokok berikutnya. Tadi pemeran utama pertama adalah Nabi Elisa, pemeran utama kedua adalah ajudan raja, dan pemeran utama ketiga 4 orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ya di daerah Israel sana itu nggak boleh punya tenda, nggak boleh masuk di kemah, nggak boleh, najis. Jadi mereka itu cuma bisa duduk-duduk dan hidup itu di pintu gerbang, menantikan orang memberikan belas kasihan buat mereka. Nggak bisa bekerja juga karena orang jijik melihatnya. Tahu ya sakit kusta Bapak Ibu jemaat Tuhan, menjijikkan, penyakit kulit yang menjijikkan, dan mereka itu najis. Mereka itu cuma duduk-duduk di pintu gerbang. Dan ternyata mereka itu bisa gosip-gosipan juga. Gini loh, mereka berempat. Masa kita cuma duduk-duduk di sini sampai mati? Terus yang satu ngomong gini, ya juga sih. Masa kita cuma duduk-duduk di sini sampai mati? Memang betul kita kelaparan, semua orang kelaparan. Tapi nggak enak juga kalau kita cuma duduk-duduk di sini nunggu kematian datang. Yuk, move on yuk. Ayat yang keempat. Nah, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, mereka tahu di kota juga ada kelaparan. Jadi mereka rembukan. Ginilah, karena waktu itu ada peperangan antara Samaria, Israel dengan orang Aram. Ya, jadi orang Aram ini sudah berhasil memenangkan peperangan dan mempunyai banyak harta benda, makanan, minuman ada di tenda mereka, di kemah mereka, karena mereka sudah menjarah semua harta kekayaan dari kerajaan Israel. Jadi mereka berencana, orang kusta ini berencana, yuk kemon yuk, go yuk ke tenda orang Aram, di situ banyak makanan minuman. Tapi tunggu. Kalau nanti kita misalnya tidak bisa menyeberang ke perkemahan itu, mati, ya udah mati aja. Tapi kalau kita berhasil, ya syukur gitu. Ya, jadi mereka 50-50. Cuma ada usaha, saudara. Kalau pergi mati, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita nggak mati, ya nggak apa-apa juga. Daripada kita cuma pasrah di sini. Selanjutnya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat selanjutnya, tadi kita sudah baca, saya akan menyingkatkan saja. Ketika keempat orang kusta ini, kusta loh saudara, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Mereka orang yang tidak terpandang, mereka orang yang najis, jijik. Mereka berangkat dengan percaya diri mau masuk ke tenda orang Aram. Padahal itu adalah musuh mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata tenda tentara Aram itu kosong. Kok bisa? Kok bisa? Tenda orang Aram itu seketika kosong. Sebab Tuhan, ini dia. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Tiba-tiba saudara, seketika tentara Aram ini semuanya terkena halusinasi. Apa halusinasinya? Mereka tiba-tiba seolah-olah mendengar bunyi kereta. Duduk.
Mereka tiba-tiba seperti mendengar bunyi kuda. Padahal nggak ada saudara. Halu. Tahu saudara halu? Tahu ya halu ya? Tapi merata. Kalau cuma satu kita bisa bilang, halu kau ya. Kalau cuma satu mungkin kita bisa ngejek dia. Tapi ini mereka semuanya seketika mendengar ada bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Padahal nggak ada saudara, nggak ada. Jadi mereka saking ketakutannya, mereka lari. Karena mereka pikir itu orang Israel yang ingin menyerang mereka. Siapa yang melakukan itu saudara? Dalam penggenapan nubuat Elisa ini, ada Tuhan yang berkarya. Haleluya. Dalam penggenapan nubuatan Elisa ini, ada Tuhan yang menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Siapa yang membuat mereka telinganya tiba-tiba diisi dengan bunyi derapan kuda? Siapa? Siapa kalau bukan Tuhan? Siapa yang melakukan mereka tiba-tiba mendengar ada suara kereta yang besar, bunyi tentara yang besar? Siapa kalau bukan Tuhan? Dan mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan semua kuda, keledai. Sampai akhirnya tenda mereka semua kosong. Dan tadi orang kusta itu berhasil masuk ke dalam tenda orang Aram. Dan selanjutnya tadi kita baca ayat selanjutnya. Lagi? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Ini yang pertama. Orang kusta itu berhasil. Mereka masuk ke tenda orang Aram. Mereka makan dan minum sampai ke kenyang. Awalnya mereka butuh apa saudara? Orang kusta ini butuh apa? Butuh makan. Lagi lapar. Butuh minum. Dibuka jalan sama Tuhan. Mereka nggak dengar waktu Elisa menubuatkan hal ini. Tapi mereka orang kusta yang tidak punya kemampuan apa-apa itu, yang tidak terpandang, punya keberanian untuk memasuki tentara lawannya, kemah lawannya, dan berhasil. Mereka makan dan minum. Tetapi lihat, orang kalau sudah dijawab doanya, orang Medan bilang maro. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datang lagi mereka kembali. Makin marok saudara. Masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Dosa datang ketika ada kesempatan. Dosa datang ketika ada kesempatan. Mereka awalnya cuma butuh makan dan minum. Tuhan kasih mereka makan, minum sampai kenyang. Tapi gak puas. Oh, ada emas dan perak. Ada pakaian. Butuh juga ini. Lalu mereka jarah. Mereka ambil, sembunyikan. Itu masih di satu tenda saudara. Coba yuk ke tenda yang lain. Siapa tahu ada juga. Pergi lagi ke tenda yang lain. Ada benar. Ambil lagi. Jarah lagi emas peraknya. Barang-barang berharganya. Simpan lagi. Kecenderungan kita seperti itu. Ketika doa kita dijawab sama Tuhan. Kita lupa. Kita mau yang lebih lagi. Tapi tidak dalam takut akan Tuhan. Ketika pergumulan kita dijawab saudara. Sekalipun ada kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih besar. Jauh lebih berharga menurut manusia. Tetapi kalau sampai harus tidak dalam takut akan Tuhan. Jangan lakukan. Amin. Takutlah akan Tuhan. Dan kita melihat dari keempat orang ini akhirnya ayat yang ke-9.
Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Inilah pentingnya saudara, hubungan persaudaraan. Ketika awalnya mereka berempat kilaf, dibutakan mata mereka dengan kekayaan, untung ada satu yang sadar. Itulah gunanya persaudaraan kita di tempat ini, saudara. Ketika ada teman kita yang jatuh, jangan ikut-ikutan jatuh. Kita udah tahu kebenaran, harus ada yang mengingatkan. Amin. Harus ada yang mengingatkan. Udah salah yang kita mungkin bikin itu. Udah salah yang kita buat itu. Kita mengejek, kita mengolok-olok. Jadi gak semua masuk ke dalam jurang. Ada yang mengingatkan, janganlah kita lakukan. Udah ditolong Tuhan kita. Hari ini hari yang baik. Janganlah kita buat hal yang gak baik. Untung ada satu yang sadar, saudara. Itulah pentingnya komunitas. Itulah pentingnya bergaul. Untuk kita saling mengingatkan, menasehati, menguatkan, meneguhkan. Haleluya, haleluya. Bukan untuk menjatuhkan, saudara. Mereka sama-sama awalnya melakukan hal yang tidak benar. Tapi untung ada satu yang sadar. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya lapor kepada raja. Awalnya mereka ingin memperkaya diri sendiri. Mereka lapor kepada raja. Raja, ternyata di perkemahan orang Aram itu kosong. Yuk kita rame-rame aja, yuk kita jarah semuanya. Apakah raja langsung percaya, saudara? Ya enggak lah, orang kusta yang kasih laporan. Ya raja, mana percaya, bener gak? Bener ya? Orang kusta gitu loh. Kecuali kalau misalnya ajudan atau orang penting yang melapor ke raja-raja. Gini loh, tentara orang Aram itu kosong. Ayo kita sekarang serang mereka, jarah mereka, kita ambil semua harta kekayaannya. Kalau orang penting yang ngomong, raja pasti percaya. Go sekarang, berangkat. Ini orang kusta, saudara. Orang yang gak diperhitungkan. Tapi ternyata ada dalam penggenapan rencana Allah. Haleluya. Jangan kecilkan orang-orang yang menurut kita tidak masuk hitungan. Haleluya. 4 orang kusta ini ternyata adalah pemeran utama juga dalam penggenapan nubuatan yang sudah diucapkan Elisa. Dan orang kusta ini awalnya tidak dipercaya. Raja berpikir, oh kalau gitu kirim utusan. Kalau betul berarti orang itu nanti akan kembali membawa kabar. Tapi kalau nggak betul berarti matilah mereka. Kira-kira seperti itu, saya ringkaskan saja. Ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang benar. Dan selanjutnya kita melihat ketika mereka semua berlomba-lomba untuk masuk dan menjarah kemah orang Aram. Karena rakyat itu semua bersemangat, namanya dapat jarahan ya kan. Udah kelaparan bertahun-tahun. Di sana banyak makanan, minuman. Wah, mereka lari-lari. Semua mengangkut makanannya, bawa ke tempatnya masing-masing. Lari lagi, ambil lagi. Bebas sebebas-bebasnya. Miskinkan tentara Aram. Orang kosong. Kuda mereka juga ditinggal, keledai mereka juga ditinggal, semua ditinggal. Karena mereka sedang ketakutan. Mereka menjarah, diambil semua. Orang kalau udah lagi menjarah gitu nggak ingat siapa-siapa, bener ya? Dapat untung besar begitu, boro-boro lah mikirin orang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat selanjutnya. Di ayat yang pertama tadi nubuatan dari Elisa. Di ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Dan itu fix terjadi. Haleluya. Mereka dapatkan itu semua tepung terbaik. Mereka miliki banyak. Mereka punya banyak harta. Mereka lepas dari kelaparan.
Dan apa yang dinubuatkan oleh abdi Allah itu terjadi, saudara. Dan apa yang terjadi dengan ajudan perwira yang mengecilkan, bahkan mengolok-olok nubuatan dari Elisa, ayat yang ke-18. Dan ayat 19 maksud saya. Pada waktu itu, ayo kita baca yuk. Ini perkataan abdi Allah itu diulang kembali. 1, 2, 3. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20. 1, 2, 3. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ajudan itu mati, saudara. Karena orang sudah sibuk menjarah. Orang tidak kenal lagi mana presiden, mana ajudan raja. Gak peduli lagi, yang penting bisa selamatkan harta. Mereka bisa berlari membawa harta yang begitu banyak, makanan dan minuman. Gak lihat ternyata perwira itu, ajudan raja itu sudah diinjak-injak sama mereka, saudara. Dan lihat, akibat ketidakpercayaan ajudan raja ini, dia mati. Bahkan dia mengolok-ngolok abdi Allah. Pelajaran yang berharga, saudara. Ketika hamba Allah yang diurapi oleh Tuhan menyampaikan firman, menyampaikan pewahyuan, menyampaikan kata-kata iman, jangan pernah diremehkan. Haleluya, haleluya. Kalau mau ditanya jujur, apa isi kok otak kami berdua, Bapak Ibu Gembala? Bagaimana caranya supaya jemaat GPDI pemenang ini semua itu punya mental militan, yang punya semangat di dalam Tuhan, yang punya slogan dalam hidupnya, sekali Yesus selamanya Yesus. Sekalipun berat tantangan, tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Karena percaya bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan, yaitu surga yang kekal, hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada jalan lain, saudara. Karena hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Tidak ada seorang pun pemuka agama di dunia ini yang berani mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, selain Yesus Kristus yang berani mengatakan hal ini. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak semua agama sama. Tetapi keputusan kita untuk menerima Yesus, itu adalah keputusan yang menentukan hidup kita kelak setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Kalau hidup yang sekarang bebas-bebas saja, ya, kita yang menentukan. Tapi nanti setelah kita mati, kita yang harus tentukan. Saya harus kemana? Saya mau kemana? Sesudah saya mati, saya mau kemana? Sama kayak orang kusta tadi. Kalau kita pergi, mati ya gak apa-apa. Kalau kita tunggu di sini, pasrah kan? Tapi akhirnya mereka ambil keputusan juga, saudara. Samanya, semua agama sama. Enggak, saudara. Enggak semua agama sama. Kita adalah pengikut Kristus yang percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita melihat di sini. Yang pertama tadi, percayakan dan hargai pemimpin rohani saudara yang berjaga-jaga atas jiwa saudara, yang berdoa setiap hari. Kami selalu mendoakan jemaat Tuhan GPDI pemenang di tempat ini. Keputusan yang kami ambil seperti yang kami katakan, bukan keputusan yang gampang. Tetapi sampai hari ini, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya, Tuhan cukupkan. Bahkan hal yang tidak kami duga, Tuhan selalu kirimkan. Kadang saya bingung, kok gampang-gampangnya orang ini transfer.
langsung 5,5 juta, udah masuk, apalagi dengan M-Banking ya. Saya aja mungkin tidak segampang itu, gampang-gampang transfer. Seperti AC ini kemarin, enak aja ya langsung transfer, udah masuk 5,5 juta, transfer lagi 5 juta. Ya, kayak kemarin ada yang transfer langsung 10 juta. Kadang saya mikir, gak kenal loh, gak pernah ketemu. Yang pintu kaca ini juga saya yang Pak Gembala tidak mengenal. Ya, tapi semua ada karena apa? Tuhan. Haleluya. Seperti yang tadi kita baca, bagaimana mungkin mereka semua bisa halusinasi seperti mendengar tentara kuda, tentara yang besar, barisan kuda, padahal nggak ada. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Haleluya. Hormati pemimpin rohani saudara. Percaya kepada kami saudara. Kami gak akan membawa Bapak Ibu Jemaat Tuhan ke jalan yang salah. Gak akan. Berat pertanggungjawabannya saudara. Berat. Komitmen yang kami ambil itu menandakan bahwa kami memang komit harus membimbing Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk tetap ada di dalam jalan kebenaran. Amin. Jangan marah ketika kami tegur. Jangan marah ketika harus kami nasihati. Jangan marah ketika harus kami ingatkan. Jangan marah ketika disuruh memberi. Perpuluhan lagi. Masa kami memperkaya pendeta kami? Kami hidup tetap dipelihara Tuhan saudara. Tapi bagaimana dengan hidup saudara? Karena itu firman. Kasih perpuluhan aja khotbahnya. Yang kedua, jangan mengolok-olok hamba Tuhan. Kami tidak butuh harus dihormati, disungkem-sungkem kayak orang Jepang sampai begini-begini kayak orang Jawa. Enggak saudara, minimal lakukan setiap firman yang disampaikan. Amin. Itu udah buat kami sukacita saudara. Setia beribadah, itu buat kami sukacita. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kemudian apalagi? Orang kusta ini adalah orang yang tidak dihargai, tidak berharga. Tetapi mereka termasuk di dalam pemeran utama tergenapinya rencana Allah. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa gak berharga saudara. Jangan merasa saya gak ada apa-apanya. Saya udah tua, udah gak bisa lagi, udah harusnya dikaryakan. Jangan saudara, saya miskin, saya gak punya apa-apa. Jangan saudara, orang kusta ini dipakai dalam penggenapan rencana Allah. Dalam penggenapan nubuatan dari Nabi Elisa. Siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sama seperti orang kusta tadi. Jangan egois. Jangan marok kata orang Medan. Ayo kita ajak dong orang lain juga yang saat ini butuh. Kita udah terima keselamatan. Kita ajak orang lain. Supaya apa? Terima keselamatan, terima Yesus. Sama orang kusta ini. Awalnya mereka pikir udahlah kita aja yang selamat. Bodoh amat lah orang-orang itu. Jangan saudara. Jangan maruk. Ketika kita sudah dijawab doanya sama Tuhan. Ayo punya komitmen. Untuk tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan memberhasilkan kita. Orang Aram dikalahkan. Orang Samaria ini, orang Israel memenangkan peperangan. Haleluya. Inilah pelajaran-pelajaran yang berharga melalui kisah ini saudara. Kami sangat merindukan agar jemaat Tuhan di GPDI pemenang. Kita memang mendambakan untuk pertambahan dari segi jumlah, kuantitas. Tapi jauh yang lebih utama, kerinduan kami adalah semua jemaat Tuhan ini boleh punya fondasi yang kuat. Menjadi orang yang militan, yang punya slogan dalam hidupnya sekali Yesus, selamanya Yesus. Mau seberat apapun hidup yang kualami, gak akan kutinggalkan Yesus. Haleluya. Kalau dari range-nya 0 sampai 10, saya acak mungkin ya, 0 sampai 10 range-nya. Posisi jemaat Tuhan di mana nih? 10 itu sempurna, tidak akan meninggalkan Yesus seberat apapun, sesulit apapun. 0 sampai 10. Ngerti ya pertanyaan saya Bapak Ibu? Dari 0 sampai 10 skalanya, 0 itu ada kemungkinan lah meninggalkan Yesus gitu. Apalagi kalau sampai di bawah 0. Minus. 10
itu sudah saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Coba kalau Bapak Situmorang dari 0 sampai 10, range-nya di mana? Ngerti pertanyaan saya, Pak? Dari 0 sampai 10, Pak Situmorang ada di angka yang mana? 10 itu sempurna, gak akan tinggalkan Yesus apapun yang terjadi. Kalau di 0, wah udah ngerti sendiri. Kalau di 5 berarti 50-50. Berapa? 1. 10. Yakin, Pak? Benar. Tuhan saksinya, seberat apapun, badai seberat apapun, Bapak tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Yakin? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau yang wanita. Ibu Eda Borusaragi, Ibu Sitorus, dari 0 sampai 10. Ibu ada di skala yang mana? Skala yang mana? 0 sampai 10. Ibu di 5 boleh, 6 boleh, atau di 10? Di 10? Tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Walaupun sakitnya gak disembuh-sembuhkan, Ibu bisa tetap bertahan untuk percaya sama Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tetap ada di dalam kemiskinan sampai hari ini, tapi sebenarnya kalau ikut Yesus dengan benar, saudara kalau ada dalam kemiskinan perlu introspeksi, ada apa? Karena Tuhan Allah kita kaya, berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan. Boleh konseling dengan kita, kenapa? Kok kayaknya kemiskinan ini gak pernah habis-habisnya ya? Kok kami kekurangan terus padahal rajin ibadah? Boleh konseling, mungkin ada hal-hal yang harus dibereskan dalam hidup saudara. Kenapa ya kok utang menjerat terus, belum selesai satu? Ayo, berarti ada hal-hal yang mungkin harus dibereskan dari hidup saudara. Kami siap. Nanti Roh Kudus akan beritahu apa penyebab sehingga tetap hidup miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, haleluya. Dalam segala musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap itu yang mempesona hatiku. Kasih damai dan ketepatan terjalin. Bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan iman.
Firman sudah disampaikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang merespon dengan iman, percayakan hidup kepada Tuhan. Janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Tuhan sanggup melakukan menurut kehendak-Nya. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak jika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam